Sudah lebih dari 8 hari, ratusan rudal Iran melesat ke arah Israel. Serangan tak kunjung berhenti dan tak ada tanda-tanda bahwa kesepakatan damai akan tercapai. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa mengalami kerusakan demi kerusakan, sebuah pemandangan yang kini mulai dianggap biasa di tengah kekacauan yang makin luas. Di seluruh penjuru negeri, jutaan warga Israel hidup dalam kepanikan. Sirene berbunyi, orang-orang berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah, takut menjadi korban berikutnya dari rudal yang datang tanpa peringatan. Namun lebih dari sekadar jumlah, keberhasilan serangan Iran menandai lonjakan tajam dalam efektivitas strategi mereka. Dalam operasi Trupramis 3, Teheran tampaknya telah menemukan celah di balik sistem pertahanan udara Israel. Jika dulu Iron Dome masih bisa membendung sebagian besar serangan, kini pertahanan itu mulai melemah. Iran hanya perlu fokus pada serangan bertahap dan berjangka panjang, dan itu cukup untuk memperkuat posisi mereka dalam konflik yang terus berkobar. Lebih mengkhawatirkan lagi, Iran kini mulai mengerahkan jenis rudal dan bom baru, senjata yang belum pernah digunakan dalam skala besar sebelumnya. Ini bukan hanya peningkatan daya rusak, tapi juga ancaman psikologis baru yang belum disiapkan oleh Israel. Langit Tel Aviv baru saja berubah. Bukan jadi tempat perlindungan, tapi jadi sumber teror. Untuk pertama kalinya sejak perang meletus, Iran mengerahkan Shahab 3, rudal balistik kelas menengah yang tak dirancang untuk menghancurkan satu bangunan, melainkan mengguncang seluruh kota. Rudal ini bukan main. Jarak jangkauannya 1.300 km dan yang dibawanya bukan satu hulu ledak, tapi ribuan. Lebih dari 1.400 sub munisi dilepaskan di langit, tepat di atas jantung Tel Aviv. Tapi yang paling menakutkan, rudal ini tidak meledak saat menyentuh tanah. Ia berhenti, lalu meledak di udara, di ketinggian 2-5 km. Dan dari sana, neraka turun perlahan. Mobil-mobil terbakar, bangunan retak, sistem listrik lumpuh. Alarm pun berbunyi tanpa henti. Bukan karena rudalnya mematikan, tapi karena efeknya menghancurkan ketenangan. Shahab 3 tidak dirancang untuk menghabisi, tapi untuk mengacaukan. Dan yang membuat semuanya lebih buruk, Israel tak punya pertahanan yang bisa menanganinya. Arrow 3 dirancang untuk satu hulu ledak besar. Ia gagal. Iron Dome hanya efektif untuk rudal berjalur pendek dan terukur, tidak cukup cepat dan tidak cukup banyak. Dan sekarang Israel sadar, mereka menghadapi senjata yang tak pernah mereka prediksi. Bukan karena kecepatan, tapi karena cara rudal ini membuat seluruh negeri hidup dalam ketakutan. Shahab 3 ini adalah pesan, bukan tentang seberapa banyak yang bisa dihancurkan, tapi seberapa besar rasa aman bisa dilucuti. Dan Israel sedang kehilangan rasa aman itu detik demi detik. Kabar buruk datang lagi. Setelah Shahab 3 menghantam Tel Aviv, kini giliran Haifa yang diguncang. Menurut laporan terbaru, Iran secara resmi telah menggunakan Shahab 3, rudal balistik berbahan bakar padat, yang tak hanya cepat, tapi juga nyaris tak bisa dihentikan. Satu rudal dikabarkan menghantam kantor pusat lapangan milik Channel 14, media yang selama ini jadi corong utama pemberitaan nasional Israel. Tapi ledakan tak berhenti di situ. Salah satu rudal juga menghantam sebuah masjid di jantung kota Haifa, memicu kepanikan besar-besaran. Teriakan, debu, sirene, semuanya bergemuruh dalam satu waktu. Kekacauan tak bisa dikendalikan. Dan apa yang membuat semua ini lebih mengerikan? Senjata yang digunakan bukan sembarang rudal. Shahab 3 adalah monster berdaya jangkau 2.000 km. Cukup untuk menyerang seluruh wilayah Israel, bahkan sebagian Eropa Tenggara. Rudal ini berhasil menembus sistem pertahanan Israel, tak peduli seberapa berlapisnya. Beberapa fasilitas vital dilaporkan rusak berat. Pangkalan udara hancur.
kantor intelijen dilumpuhkan. Haifa jadi titik merah terbaru di peta kehancuran. Dan yang membuat Sejil 3 ini begitu berbahaya bukan hanya kecepatannya, tapi kemampuan cerdasnya. Dengan muatan hingga 700 kg, ia bisa membawa hulu ledak besar. Dan lebih dari itu, ia dirancang untuk tak terlihat. Sejil bisa lolos dari radar, melewati Iron Dome, melesat melewati Arrow 3. Rudal ini juga dirancang untuk diluncurkan dengan cepat, bergerak, pindah posisi, lalu menyerang lagi. Tak ada pola, tak ada juga peringatan. Dan itu membuat sistem pertahanan Israel hanya bisa menebak tanpa pernah benar-benar siap. Hari ini, Sejil 3 tak hanya menghantam kota, ia menghantam psikologis satu bangsa. Tanggal 18 Juni menjadi saksi bisu sebuah lonceng peringatan yang memekakkan telinga. Korps Garda Revolusi Iran secara terbuka mengumumkan peluncuran Fatah 1, rudal balistik hypersonik kebanggaan mereka yang menghantam sejumlah target strategis di Israel dengan presisi mengerikan. Ini bukan sekadar peluncuran senjata, ini adalah unjuk kekuatan terang-terangan. Meski diklaim sebagai penggunaan pertama dalam konflik terbuka, jejak Fatah 1 sebenarnya telah muncul sebelumnya. Pada 1 Oktober 2024 lalu, rudal ini pernah mengarah ke Yerusalem dalam salah satu fase awal konfrontasi besar antara Iran dan Israel. Namun saat itu, banyak yang mengira itu hanya uji coba terbatas. Hari ini, semuanya berubah. Fatah sudah turun ke medan sebenarnya. Fatah 1 bukanlah rudal biasa. Ia adalah monster berkecepatan Mach 13-15. Rudal balistik hypersonik pertama buatan Iran yang dikembangkan langsung oleh tangan militer Garda Revolusi. Kecepatannya lebih dari 5 kali kecepatan suara. Dan bukan hanya itu, ia bisa bermanuver, berubah arah, mengelak dari radar, menghantam sebelum musuh sempat membaca arah terbangnya. Dengan panjang mencapai 12 meter dan jangkauan sejauh 1.400 km, Fatah 1 mampu menjangkau hampir semua wilayah Israel hanya dalam waktu kurang dari 7 menit. Dan dengan muatan seberat 200 kg, rudal ini bukan cuma cepat, tapi juga mematikan. Nah, yang paling menakutkan, hulu ledaknya. Fatah 1 membawa HGV, Hypersonic Glide Vehicle, semacam wahana manuver tingkat lanjut yang membuat rudal bisa mengubah lintasan di fase akhir serangan. Artinya, bahkan saat tinggal beberapa detik saja menuju target, rudal ini bisa tetap menghindar dari pencegat. Di antara ratusan rudal yang menghujani wilayah Israel, salah satu rudal balistik yang mencuri perhatian dunia, Fatah 2, rudal hypersonik Iran yang berhasil menghantam langsung gedung Kementerian Pertahanan Israel. Serangan ini jadi momen genting, menegaskan keunggulan teknologi rudal Iran dalam medan tempur modern. Fatah 2 adalah rudal balistik jarak menengah dengan Hypersonic Maneuverable Glide Vehicle. Mampu melesat di kecepatan Mach 13 hingga 14. Dengan jangkauan antara 1.400 hingga 2.000 km, rudal ini membuat sistem pertahanan Israel benar-benar kewalahan dan terkejut. Senjata ini dirancang untuk menargetkan sistem pertahanan musuh secara langsung. Dilengkapi nozzle sekunder yang bisa digerakkan dan didukung oleh propelan padat yang meningkatkan manuver baik di dalam maupun di luar atmosfer. Dan berkat teknologi HGV, Fatah 2 mampu mengubah lintasan secara aktif hingga saat terakhir sebelum menghantam. Dengan presisi tinggi, rudal ini menyasar fasilitas strategis seperti pangkalan udara, pusat komando, dan instalasi militer kunci. Dilengkapi sistem pemandu berbasis satelit dan sensor internal, akurasinya menjadikannya mimpi buruk bagi radar konvensional. Keunggulan lainnya terletak pada solid full stage dan glide vehicle berbahan bakar khusus yang menjadikan waktu peluncurannya lebih cepat daripada rudal berbahan bakar cair. Hal ini memberikan keunggulan taktis luar biasa di medan perang, terutama dalam menghadapi serangan balik yang mendadak.
Di tengah derasnya hujan rudal yang tak kunjung berhenti, detik demi detik berubah menjadi mimpi buruk bagi warga Israel. Suara sirene dan ledakan terus menggema dan kepanikan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebanyak 8.100 warga Israel telah mengungsi, mencari perlindungan dari ancaman yang terus menghantui langit mereka. Serangan tanpa henti dari Iran telah menghancurkan lebih dari 25.000 bangunan, mengubah banyak kota menjadi puing-puing. Dana kompensasi Israel bahkan mencatat lebih dari 25.000 pengaduan resmi. Masing-masing menceritakan kerusakan rumah, kantor, hingga fasilitas umum yang hancur lebur. Gambaran ini menunjukkan skala kerusakan yang belum pernah dialami dalam sejarah modern Israel. Yang lebih menyesakan, warga Israel kini seperti terjebak di dalam negeri mereka sendiri. Pemerintah mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri, membatasi pergerakan warga dengan alasan keamanan ekstrim. Bandara Internasional Ben Gurion pun ditutup hingga waktu yang belum ditentukan, membuat jutaan orang merasa terisolasi di tengah situasi genting. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel terus melemah. Laporan dari media internasional mengutip peringatan pejabat Amerika Serikat yang menyebut jika Iran terus menggempur, Israel bisa kehabisan stok rudal Aero 3 dalam waktu dekat. Dan tanpa sistem pertahanan yang memadai, satu rudal saja bisa mengubah satu kota menjadi abu.